سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب مصطفى من حافظنا واغفر لنا يا من بدنياه قد استغنى قد ضره طول الأمل يا حبيبي مصطفى من مقاصدنا واغفر لنا من مضى الله إلا الله فاعتقدوا ودين دينا لإمام إشركوا يا رب مصطفى من مقاصدنا واغفر لنا يا رب المصطفى من مقاصدنا واغفر لنا من مضى واسع الكرم يا رب مصطفى من مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah summa alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du fa inna asdaqal hadisi fi kitabillah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nawaina an nataqifa bi hadzal masjidi ma dumna fihi lillahi ta'ala. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, wabil khusus yang saya hormati Ketua Musholah Baitul Nur Bapak Abdul Rahim beserta jamaah yang terhormat pula ketua kita Bapak Haji Jaswadi beserta pengurus. Wabil khusus Sakinah Kiram Ustadz Irfan dan para jamaah yang lain, dengan alhamdulillah kita istiqomah tiap malam Senin dalam rangka Haji Sunading hormati pula. Alhamdulillah malam Senin kita istiqomah dalam rangka mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu wasilahnya kita kumpul di tempat yang mulia, yaitu Musholah Baitul Nur, diiringi sholat berjamaah, taklim, silaturahim,
ukhuwah Islamiyah. Mudah-mudahan semua itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai perbekalan ibadah kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para generasi-generasi baik generasi salafiyah kurun 300 Hijriah ke atas, baik generasi khalafiyah kurun 500 ke bawah, baik generasi mutakhirin yaitu sesudah kurang lebih 900 Hijriah ke bawah, sampailah ke kita dengan belajar kita ngaji bertahap, baik dari generasi guru kita yang sekarang dengan metode-metode klasik, diantaranya kita belajar kitab ulama-ulama salafus soleh. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari tidak salah, tidak dipalsukan, benar sampai ke junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan kembali kitab Nasoihul Ibad karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala yang disarahkan oleh ulama kita, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani Jawa. Ada sebutan Syekh, ada sebutan Imam. Kalau Imam lebih tinggi daripada Syekh. Imam itu lebih tinggi, kebanyakan disebut mujtahid fatwa. Di antaranya Imam Nawawi, sama namanya Syekh Nawawi, ada Imam Nawawi, ada Syekh Nawawi. Kalau Imam Nawawi mah mujtahid fatwa, lebih tinggi, dia ulama mendekati salafus soleh. Ngarang kitabnya banyak, yang mensarah-sarahkan, umpamanya kalau kitab ini dibaca sama orang awam bisa berbahaya karena terlalu sulit bahasa Arabnya, maka dibikin ringkasan-ringkasan. Di antaranya ini yang bikin ringkasan Syekh Nawawi Al-Bantani Jawa rahimallahu ta'ala. Makanya dalam di pesantren-pesantren kitab dasar ngaji itu kitab karangan Syekh Nawawi. Pas sudah tingkatan dikit baru sitina mas'alatan, 60 masalah fikih. Nah itu udah kitab pertengahan. Jadi seorang apapun kalau ngaji fikih, kalau belum ketemu kitab sitin 60 masalah, belum disebut legowo nanti apabila ada perbedaan pendapat dalam fikih. Jangankan orang biasa, ustadz-ustadz aja kebanyakan beda pendapat. Ada beda pendapatnya benar dengan dalil, ada beda pendapatnya bukan dengan dalil, dengan nafsu sendiri. Nah ini jadi bahaya. Makanya mendingan kita ngajarin orang awam, dia nggak tahu dalil kita bilangin terima. Tetapi kalau udah ada gelahnya kita bilangin, meleset tuh, meleset. Mau nggak mau ada disebut bahsul masail, bareng-bareng buka kitab. Kayak itu Pak RW dulu 9 wali, itu penyebutan 9 wali karena ada diskusi 9 ustadz, yang 8 keteter, saya menghantam, ngambek gitu kisahnya tuh. Enggak gitu, ngambek gitu, padahal lima nih dalilnya, saya bilangnya ngambek gitu. Nah langsung Pak RW diabadikan 9 para wali gitu, asal muasal itu sebutan 9 para, ada diskusi agama. Jadi makanya ada disebut nerima, taslim gitu. Kalau ada dalil terima, disebut taslim. Walaupun yang ngomong itu seorang budak, dia budak tapi benar, terima. Jangan kita mentang-mentang derajat kita tinggi dalam hal dunia, status dan macam-macam,
Ini seorang anak kecil ngomong bener apa dibilang sana gitu. Saya tahu gitu, padahal terima. Nah itu ceboknya saya tahu gitu. Nah ini dalilnya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisatu, kajian atau nasihat atau pembahasan yang kelima. An Ali radhiyallahu anhu, dari sahabat Ali radhiyallahu anhu. Dalam fikih sepupu ketemu sepupu. Sahabat Ali kan dijodohin sama Siti Fatimah sama Nabi sepupu. Boleh. Tuh, saya punya anak, empok saya punya anak, anak ketemu anak, boleh. Cuman dalam adat tabu. Boleh. Ini Nabi menjodohkan dengan sahabat Ali sepupu. Paman Nabi punya anak sepupu. Makanya tingkatan wali, satu bapak, kedua kakek, ketiga saudara kandung laki-laki, keempat paman, kelima ponakan, terakhir sepupu bisa jadi wali, tapi paling terakhir dalam bab wali. Ini sahabat Ali, wa karrama wajahu, dan telah memuliakan Allah mukanya, wajah muka. Ini disebut dalam ilmu balaghah disebut majaz istisyarah. Majaz persamaan kata, istisyarah, isyarat. Telah memuliakan Allah mukanya, berarti mukanya doang yang mulia. Nah ini istisyarah. Makanya terjemah dengan ngaji ilmu balaghah jauh beda. Bukan mukanya, dalam majaz istisyarah mata utliqa wajhun insirafu fi kulli jasadihi. Tiap-tiap disebutkan muka maka menunjukkan seluruh badan. Oleh karena itu ngartiinnya Allah telah memuliakan seluruh badannya. Walaupun artinya muka. Banyak di Quran tuh nggak pakai dalil majaz, akhirnya salah kaprah. Kullu man 'alaiha fan, setiap seseorang manusia itu akan punah, wa yabqa wajhi rabb, dan mulia yang kekal muka tuh. Ditafsirin muka lah udah murtad, berarti Allah punya gitu. Tafsirin sama Ibnu Abbas zat, bukan muka. Kenapa kok sahabat Ali beda sebutannya, yang lain sahabat radhiyallahu an, sedangkan sahabat Ali ditambahin wa karrama wajhah, telah mulia seluruh badannya. Karena sahabat Ali dari umur balik sampai meninggal dunia belum pernah melihat kemaluannya sendiri. Sahabat Ali itu dalam Syi'arun wa Nubala, kitab Syi'ar wa Nubala karangan Imam Zahabi, itu dikatakan sahabat Ali itu kalau kencing buang air besar pakai kain. Pakai kain, jadi dalamnya bolong, luarnya nggak kelihatan. Pakai kalau mandi pakai kain, nggak telanjang. Sampai tidur pun sama istri pakai kain, nggak ngelihat kemaluannya. Sama kayak Nabi pun begitu. Nabi lagi dandanin Ka'bah, angin kencang, belum keangkat ini lututnya, baru sedikit nangis Nabi. Tuh bayangin, lututnya baru mau keangkat, Nabi nangis, takut kelihatan auratnya. Lah, nama ibu-ibu ngangkang jalanan. Gitu. Penting katanya. Siti Maryam punya rumah pintunya 6. Siti Maryam punya rumah pintunya, ditanya sama tetangga, kenapa kamu pintu banyak? Benar sampai 6. Biar laki-laki susah ngelihat saya. Makanya anaknya jadi lah kita pengen anak kita soleh, kita main bola pakai celana pokek. Kita pengen anak bini kita keluar keteknya kelihatan.
Iya, pengen anak soleh lah, dibalikin malaikat pengen soleh, orang tuanya begitu gitu. Jadi kita kalau pengen kebaikan, kita dulu berbuat baik, intinya gitu. Nah ini nih sahabat Ali, nikahnya dengan khatimin hadidin, cincin dari besi. Sahabat Ali, memang hadisnya ana Madinatul Rasul wa Ali babuha, aku ini kotanya ilmu dan Ali pintunya. Hadis lemah, kalau dipakai dalil-dalil itu nggak kuat juga, hadis lemah. Hadisnya yang benar, alaikum bisunnati wa khulafai rasyidin, ikuti sunnahku dan khalifahku. Nggak sahabat Ali aja, semua khalifah harus kita ikuti. Kata sahabat Ali, inna sesungguhnya, min dari sebagian, naimi dunia, min harfu jarin, ciri khofatnya kasroh karena mufrad munsorib. Munsorib khofatku kasroh karena min huruf jar, huruf khofat, maka dibaca kasroh. Inna min naimi, nggak boleh naima, nggak boleh naimu, naimi dunia. Minnya min lil bayan. Nah kalau ngaji alat emang enak tuh, bahasa Arab kita bisa olah-olah. Minnya min lil bayan, apa itu? Min menjelaskan sebagian, nggak semua, dari sebagian nikmat dunia. Artinya ada orang nggak jalani nikmat dunia, sebagian. Sesungguhnya dari sebagian nikmat dunia, apa itu dunia? Kemarin malah yatasawalu ilal akhirati, sesuatu perkara yang nggak ada hubungannya sama akhirat, maka disebut dunia. Jadi kita jangan salah kaprah, dunia itu sesuatu kita gunakan nggak buat akhirat, baru disebut dunia. Makanya rokok itu ada yang bilang akhirat juga. Orang ngerokok, kalau ngerokoknya sambil baca kitab, ngopi, dalilnya ada, benar semua dalilnya ada. Layatimu tidak sempurna, layatimu tidak sempurna ngaji, bukan dalam masjid ya, ngaji di luar masjid, illa bihi, melainkan dengan rokok, karena ngantuk. Bahwa maka rokok wajibun wajib. Makanya pengurus kalau ada orang ngantuk, kasih kopi di sini boleh, jangan rokok jangan. Wajib tuh kopi kalau ada jamaah ngantuk nuntan gitu. Kasih kopi. Layatimu tidak sempurna bihi, tidak sempurna ngaji bihi ila kopi. Bahwa maka kopi wajibun wajib. Makanya rugi ya nggak ngopi. Gitu. Makanya kalau di pesantren ngaji itu dari jam 8 sampai jam 2, setengah 3 tuh ngaji. Mending jelasinnya lambat, cepet. Sesungguhnya dari sebagian nikmat itu, ya fika, cukup bagi kamu, akan cukup bagi kamu, akan jadi fi'il mudhari' madalal istiqbal, menunjukkan akan cukup bagi kamu. Kemana aja nih kita bergerak selama hidup ini, cukup dengan apa? Yakfikal islama nikmatan, cukup untuk kamu al islamu nikmatan, Islam itu sebagai nikmat. Jadi dunia ini kalau mau cukup dengan jalan apapun, caranya Islam. Maksudnya itu, kalau mau benar ya jalani dunia, satu caranya yaitu dengan Islam. Apa aja masuk, ketuhanan fikih, muamalah, ketuhanan tauhid, muamalah fikih, mau nyambung ke Allah hati. 3 tuh Islam. Memperdalamnya semua itu disebut tirakat atau torikoh, bukan bahasa Arabnya. Kalau bahasa Jawanya tirakat. Tuh. Apa aja ada. Bab syuku dibahas. Kalau kamu beli tanah, jangan langsung ini, kita bahas dulu jalannya. Tuh. Fikih mah 2 dibahas, jalannya sama tempat sampahnya. Kenapa? Nanti kalau pas bangun nggak ada jalanan, lah kemana tinggalnya? Coba lihat di TV-TV, ada orang ditutup jalannya. Salahnya apa? Itu bab syuku, nggak dibahas. Pas udah beli mau bangun, nanya tetangga, depan, belakang, kiri, kanan. Kalau tingkat makruh, nggak izin dulu. Itu tingkat makruh. Orang-orang yang tingkat itu punya dosa dikit itu. Dikit.
makruh mah dikit, tapi kan jadi omong-omong enak bener angin kenceng, nggak jadi kenceng angin, emang apa? No rumah kalingan tuh pentingnya tuh. Kalau bangun tingkat, kita ujung-ujung yang penting aja IMB. Tapi tetangga nggak bilang, maaf Pak, saya bangun tingkat nih, kalau ada angin ngantem, mohon minta maaf ya, harusnya angin ke sana nggak jadi. Makruh tuh bangun tingkat tanpa izin. Udah bangun walimah, disebut walimah rodiah, tanda udah selesai disebut udah selesai, alhamdulillah, nggak ada lancar, nggak ada apa-apa, ya udah tuh disebut syukuran, tanda bangunan udah makruh lagi, bangun rumah udah rapi, udah jadi, nggak ada syukuran. Maksudnya syukuran itu kita ngundang tetangga, jadi tetangga tahu, oh ini dia baru bangun tuh. Nah, pergi haji, pergi umroh, ada walimahnya, disebut walimatul qadim, bukan saparoh sebenarnya. Walimatus sapar sebenarnya bukan, yang benar walimatul qadim. Khitan nama orangnya, anaknya, pas ngadain walimah namanya walimatul izar. Perlu dirubah nih menurut syariat. Khitan itu nama orangnya, pas undangan bukan walimatul khitan, tapi walimatul izar. Yang benar jadi nggak ketahuan, yang nggak benar ketahuan. Mau ngapa saya mengundang ya, undang walimatul khitan, ya salah. Khitan itu nama orangnya, pas walimanya namanya walimatul izar. Pakai koma zar, izar. Seperti muazin, orang azan namanya Bilal. Tuh, perlu lagi ngaji gitu. Ngundang walaupun khitan, berarti anaknya sendiri diundang. Itu. Anak ketemu anak diundang. Tuh. Iya, maka yang kalau walimanya disebut walimatul izar. Kitanya anak kayak muazin, orang azan. Muazin itu artinya orang azan. Nama yang azan Bilal. Orang dulu karena salah, akhirnya yang azan 2 Jumat, ngeluarin amplop dua-duanya tuh. Muazin itu artinya orang yang azan, itu isim fa'il, azana yu'azinu muazinun, orang yang azan. Siapa namanya? Bilal. Udah aja Bilal, ngapain ada muazin? Karena nggak tahu bahasa Arab, akhirnya 2, lumayan 100 ke kotak keluar. Sekarang udah berubah kan, yang azan cuma satu. Bizal lain, padahal eta kene. Muazin itu simpail, azana yu'azinu muazin. Azana ada tasdid disebut fiil sulasi majid penambah tasdid, dia jadi muta'at. Apa itu muta'at? Menjadikan bisa fiil fa'il maf'ul bih, predikat subjek predikat jadi objek. Penting ngaji alatnya ke situ. Dalilnya mana? Alfiyah bilhamji wa tatifi adi. Saya kalau ngeliin alfiyah jadi gedek sendiri, nggak ada yang mau belajar. Gitu, boleh belajar. Alfiyah orang ketinggian, bukan ketinggian, di situ aja nggak mau belajar. Itu. Jadi cukuplah Islam itu sebagai nikmat sehari-hari, itu kita pedoman Islam. Lihat sarahnya. Wa inna, maka sesungguhnya a'zama ni'amillahi, paling tinggi nikmat Allah lil abdi kepada hamba. Apa itu? Ikhrajuhu, keluarnya si hamba, lahu baginya, minal adami dari tidak ada, ilal wujudi dari ada. Wa akhrajuhu, dan keluarnya itu si hamba, minaz zulumatil kufri dari kekufuran yang gelap, ila nuril islami kepada nur Islam. Islam itu ngeluarin dari ada, dari tidak ada menjadi ada, dari kekufuran menjadi tidak kufur. Nah, ini perlu dimajasin lagi.
Maksudnya ini ila nuril Islam, dari cahaya Islam, yaitu taufik hidayah. Tuh, taufik hidayah. Islam itu pendorongnya taufik hidayah. Hidayah itu gerakan pengen berbuat baik, taufik udah dijalanin. Kalau orang dapat hidayah, belum tentu dijalanin. Saya pengen sholat, tapi belum sholat, maka belum mendapat taufik. Maka yang bagus taufik dan hidayah. Jadi gitu. Jadi ngapa-ngapain kita dalam dunia ini, kata sahabat Ali, pedoman kita Islam. Saya diskusi yang paling lama, udah paling lama, paling alot, ada ribut dikit, diskusi pajak. Tentang hadis Nabi, laisa lahum malun fi haqqillah illa zakah. Hadisnya saya, tidak ada harta yang dikeluarkan melainkan zakat. Dalam kitab Hidayatul Mujtahid, ayat itu menerangkan tentang zakat. Jadi harta yang kita punya semua itu hanya dua boleh kita keluarin, zakat dan infak. Khalaqallahul mala lil infaqi. Allah menciptakan harta untuk infak. Jadi ayatnya hadisnya dua. Harta itu boleh dikeluarin cuma dua, zakat dan Nah, ulama-ulama bahas tuh, bagaimana kalau zakat? Rame. Ulama-ulama dulu aja rame itu tentang itu, pajak itu. Bagaimana kalau ngeluarin pajak? Rame. Ngambil kedukung di sono disebut oposisi, nggak dukung dianggap anti rame itu akhirnya saya stop di pesantren Bahsul Masail. Kenapa di stopnya? Ada ormas masuk HTI memang senang dia oposisi sama wah ini bahaya kalau dia datang, akhirnya saya stop. Kalau dia sampai masuk dukung yang itu, wah, kalau saya mah nggak kebawa, yang lain wah ntar jadi anti pemerintah. Di situ sampai sekarang saya udah malas sama politik begitu. Bener, malas sama politik. Bukannya nenangin hati, rame. Apalagi ada orang yang pengennya duit, ya udah makin rame itu, makin rame. Itu saya yakin yang pada di undang-undang itu ormas-ormas pasti pengen duit. Nggak ada duit nggak mau. Ya, ngomongnya tuh dulu punya pemerintah juga, ngaku-ngaku. Nah, jadi prinsip keteguhan itu nggak ada ya. Itu dah. Nggak mau ya nggak ada duit. Gitu, emang udah begitu lumrah ini politik. Terus kata sahabat Ali, wa inna minasyugli, sesungguhnya dari sebagian kesibukan itu, nih kita mau sibuk, yakfika akan cukup bagi kamu sibuk yang benar, atau syuglan, yaitu sibuknya dalam ketaatan. Jadi niatin sibuk kita untuk ketaatan. Apa aja tuh? Kecuali berbuat dosa, jangan. Enggak membotol niatnya ketaatan, yang nggak nyambung. Tuh, sibuk apapun kita niatnya buat ketaatan. Fata'atullahi ta'ala, maka taat kepada Allah Ta'ala itu a'zamul isgoli, lebih besar sibuknya, lebih agung sibuknya. Jadi sibuk yang paling besar, yang paling mulia, yang paling agung, itu kata sahabat Ali, taat. Gitu. Kalau kita paham begini, tinggal kita alihin niat kita. Jadi RT sibuknya niat taat, tinggal dialihin, kan enak. Kalau niat taat mah walaupun kita ngeluh tapi adem. Ya, adem kan? Secapek apapun kita tak sibuk, adem. Ya nggak apa-apa, warga mah jarin saya dikatain apa juga, saya melihatnya sibuk karena taat, kan begitu. Adem.
Pengurus Mubaitun Nur jarin, saya dikata apa juga sibuk buat musola, yang penting saya lihatnya ketaatan. Adem nggak? Adem. Coba kalau niatnya buat diri sendiri, berantem, kurang ajar. Udah saya dianuin, udah saya anu jadi apa? Coba nggak ada saya, siapa sih orang itu? Nah, rame. Makan, kalau bahasa kita makan hati. Udah aja sibuk. Orang itu nggak ada yang sempurna, pasti ada yang ngeritik. Bohong kalau manusia itu nggak ada yang dikritik. Bohong itu pasti ada yang, cuman ngeritiknya ada yang langsung, ada dari belakang. Udah niatin kita ketaatan. Ustadz banyak dikritik. Tuh, Ustadz banyak dikritik. Ustadz tuh. Apalagi RT. Itu. Terakhir, wa inna minal ibroti, dan sesungguhnya daripada ibroh itu ngambil pelajaran, disebut ibroh. Al izotu, mengambil pelajaran itu nasihat, yafikal mautu ibrotan, cukup menjadikan nasihat pelajaran adalah kematian. Nah, kematian nih yang jadi pelajaran begini, saya ambil keterangannya nih sampai sekarang nih kalau kita ngerendung ke situ. Jadi pas roh itu di alam barzah, itu roh naik ke langit. Saya baca kitab Ar-Ruh tentang ruh. Naik ke langit. Naik ke langit ini nggak ada ujungnya nih. Roh itu nggak ada ujungnya ke langit. Makanya orang-orang barat itu kan pengen ke bulan, kemana, nggak bisa-bisa. Akhirnya bohong dia. Bohong itu orang bisa sampai ke bulan. Bohong bener. Karena dia bulan ada di langit keempat. Di langit keempat dijaga malaikat. Malaikatnya banyak. Malaikatul Hapun, Karobiyun, Amalatur Aras. Lah banyak. Masa itu Apollo bisa disentil juga malaikat? Balik lagi. Bohong itu. Ternyata sekarang-sekarang terjadi. Ternyata pakai settingan tuh. Jingkrak-jingkrak doang kelihatannya kayak di bulan. Padahal mah jingkrak di mana dia itu. Gitu keterangannya tuh. Nami roh nggak bisa. Roh itu tuh langit tuh. Dua yang bikin tersiksa. Satu, nggak ada bajunya nih roh. Ini kita ngalamin bakal mati nih. Pasti, mati mah pasti. Yang jadi masalah kita persiapannya ini. Jangan ngelak mati, ngebah mati pasti. Pasti mati mah. Yang kita pikirin ini bagaimana nanti di sananya kita enak apa enggak. Dua nih yang bikin masalah bagi kita kalau kita mati. Satu, roh itu kan nggak ada tubuhnya udah. Disebut alam barzah. Barzah artinya digencet. Jadi jasad kalau udah di kuburan, barzah disebut digencet. Makanya coba lihat, orang gali kubur pasti tulangnya kumpul semua. Nggak ada yang misah, kumpul di depan. Barzah tuh. Nah, ruhnya naik, ini menjadi masalah. Ruhnya naik, satu, nggak ada jasadnya. Coba, kita pergi kemana-mana nggak pakai baju. Kita pergi, nggak usah jauh-jauh dah, keluar dari rumah dikit aja, nggak pakai baju telanjang. Orang gila loh, katain orang gila. Satu, belum cuaca, kita coba pergi telanjang terus dah seharian di rumah, sup angin iya. Satu. Kedua, sendirian. Ini ruh ke langit yang nggak ada ujung sampainya, sendirian. Kita sendirian coba. Kesasar bisa, nggak ada ujung-ujungnya. Nah ini yang harus jadi ibrah bagi kita. Ibrah. Makanya saya bilang, mumpung kita masih hidup, jalan tata cara yang diajarkan Nabi. Banyakin kulhu 1000. 1000 terus baca. Niatin buat ibu kita, bapak kita, terus diri kita sendiri, anak kita. 1000 baca kulhu, dan enaknya nggak langsung 1000. Boleh dicicil 100. Jangan saya bilangin begini, sekali dibaca. Terus. Kedua, pas malam takbiran tuh berapa 7.000 baca dari mulai 1 Ramadan. Pas sudah malam takbiran dihatamin, niatin buat kita, keluarga kita, anak kita. Yang ketiga, ini penting juga, iza zahaba ila maqal diri parji'i ila salasati ayam. Yang belum ngerjain, kerjain sekarang. Apabila saudara kita meninggal dunia, maka kembalilah 3 hari. Dihitung meninggal jam berapa. Udah dikuburin kelar, kita lihat tuh jam. Oh jam 10. Tiap jam 10 datengin. Tiap jam 10 minimal 3 hari.
3 hari. Kalau udah kesana-sananya, ziarahnya begitu juga. Kita harus ingat di makam jam 10, ziarahnya juga tiap jam, kecuali wali mas tiap hari pagi siang malam banyak yang ziarahin. Nah kalau kita tuh di situ Nabi mikirnya, kalau wali boro-boro malaikatul maut nanyain, baru nanya ada yang doa, baru nanya ada yang doa, wali itu terus tiap hari ada yang dia mah udah ahli surga lah. Kita ziarahnya cuma lebaran doang ya. Nah itu nyiram doang, itu tiap jam segitu datang. Kalau baru meninggal 3 hari, kalau udah lama-lama dihitung pas jamnya, karena malaikat itu disiplin keterangannya, enggak gado-gado datangnya. Pas kita umpama jam 10 meninggal, itu tiap jam 10 sampai hari kiamat tuh malaikat datangnya tiap jam 10. Ternyata ada yang doain, ada yang bacain Fatihah minimal 2 orang tua. Itu malaikat dalam kitab Ar-Ruh nanya, ya Allah, ini hamba saya tanya, ada yang doain. Allah itu Rahman Rahim. Apa kata Allah? Enggak usah ditanya, dia itu hambaku. Kan enak, jalan pintas. Kita ngelamar kerja, ada yang bawa, masuk nggak? Masuk. Lah ngandelin amal kita mah ziarah lebaran doang, repot tar. Kasihan tuh ruhnya tuh, ruhnya kesiksa tuh. Nggak usah, saya bayanginnya main layangan. Roh itu main layangan, coba layangan, pelangin kenceng, berat kita tarik, singit lagi, ngulek, disambar sama orang, gedeg nggak? Roh kayak gitu, ringkungan tuh. Tuh, ini paham begini amalin, karena hidup cuma sekali, jangan belagu dah. Hidup cuma sekali. Kita udah ntar aja, jangan dah. Tahu-tahu malaikat datangin. Karena saya ngalamin sendiri, ada orang udah ngorok, ngelihat dia tuh, setan lu, pergi lu, di samping saya tuh, mati. Setan itu roh apa malaikat mencabut nyawa dikatain setan itu. Wah, saya langsung itu, ternyata begitu nih. Nah itu buat pelajaran tuh, banyak-banyakin kulhu, baca kulhu 1000, banyakin. Ngandelin ibadah mah nggak bisa jalan pintas kita. Baca 1000. Ya segitu aja, mungkin ada yang bertanya, satu aja. Nggak ada, paham? Ya silakan. Hari ini kan waktu masih berjalan kita itu ya kebijakannya ya ya sholat ya. Nah, bagaimana kalau kita dulu waktu ininya masih bujangan, sholatnya kadang sholat kadang kagak, bahkan ninggalin itu majelis sapi di kodok, tapi di kodonya nggak usah hitung-hitungan berapa. Wah perasaan kodo ada banyak ya, nggak usah, sambil kodo aja. Kodo itu ada caranya yang paling bagus ya, per waktu. Tapi boleh nggak per waktu, tapi yang paling bagus per waktu. Umpama kita sholat zuhur, habis sholat zuhur kodo zuhur, jangan ba'diyah dulu. Kodo zuhur boleh nyelang. Habis sholat zuhur kodo subuh boleh. Habis sholat zuhur kodo asar boleh, walaupun waktunya nggak sah, boleh kodo mah. Tapi yang bagus sholat zuhur kodo zuhur, sholat asar kodo asar, sholat maghrib kodo maghrib. Tapi boleh masih bersilang, boleh. Nggak usah pakai dihitung-hitung, kayaknya nggak bisa keudak dah. Dihitung-hitung mah niat aja kok kodo gitu. Ya udah ya, cukup, saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.